Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Pernahkah Anda melihat seseorang yang hidupnya tampak santai? Jalan-jalan, nongkrong, minum kopi sore, tetapi penghasilannya tetap mengalir setiap bulan. Sampai-sampai Anda bertanya dalam hati, sebenarnya dia kerja apa sih? Kok saya yang bekerja keras justru hidup pas-pasan? Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika ditanya bagaimana mereka bisa mendapatkan uang, jawabannya hanya satu. Uang yang bekerja untuk saya, bukan saya yang bekerja untuk uang. Salah satu tokoh pertama yang berani berbicara lantang mengenai konsep ini adalah Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad. Ia mengatakan dengan sangat jelas bahwa jika Anda masih menukar waktu dengan uang, Anda tidak akan pernah benar-benar kaya. Hari ini, saya akan membawakan gaya storytelling ala Kiyosaki dan membongkar cara menghasilkan uang tanpa terus-menerus bekerja. Cara yang digunakan banyak miliarder. Bukan sulap, bukan manipulasi, bukan mimpi kosong, tetapi sistem yang sudah dipakai jutaan orang untuk naik kelas dalam hidup. Dan Anda akan menyadari satu hal, bukan dunia yang keras, tapi cara kita memandang uang yang salah. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, coba tuliskan di kolom komentar apa mimpi terbesar Anda saat ini. Siapa tahu, melalui video ini Anda mendapatkan energi dan dorongan untuk terus bangkit menjadi versi terbaik dari diri Anda. Masalah terbesar bukan pada penghasilan, tapi pada mindset. Sejak kecil kita diajarkan pola yang sama. Sekolah keras, dapat nilai bagus, cari pekerjaan aman, naik pangkat, pensiun, dan hidup hemat. Kedengarannya aman, tetapi sebenarnya itu adalah jalur finansial yang paling lambat dan justru paling berisiko. Kenapa? 1. Anda menukar waktu dengan uang. Jika Anda berhenti bekerja, penghasilan ikut berhenti, sementara kebutuhan tidak pernah berhenti. 2. Gaji punya batas, kebutuhan tidak. Harga naik, inflasi meningkat, tetapi kenaikan gaji sangat kecil. 3. Kerja keras bukan jaminan kaya. Banyak orang bekerja 10-12 jam sehari, tetapi tetap hidup pas-pasan. Jika kerja keras membuat kaya, tukang bangunan dan teknisi servis pasti paling kaya. Faktanya tidak. 4. Kita tidak diajarkan membuat uang bekerja. Sekolah mengajarkan rumus matematika, tetapi tidak mengajarkan rumus kebebasan finansial. 5. Budaya konsumtif merusak masa depan. Iklan, promo, pay letter, influencer semua membuat uang habis sebelum masuk ke aset. Menurut Kiyosaki, orang miskin dan kelas menengah terjebak bukan karena penghasilannya kecil, tetapi karena mereka tidak beralih dari pekerja menjadi pemilik aset. Tanpa aset, Anda akan bekerja seumur hidup. 1. Ubah mindset. Bukan kerja untuk uang, tapi bangun aset. Orang miskin membeli kewajiban, orang kaya membeli aset. Kewajiban, barang yang terlihat keren tetapi membuat uang menghilang. Contohnya, HP mahal, motor cicilan, nongkrong berlebihan. Aset, sesuatu yang menghasilkan uang untuk Anda. Contohnya, investasi, bisnis, properti, kemampuan yang bisa dijual. Setiap kali Anda memegang uang, tanya, ini untuk masa depan saya atau hanya untuk terlihat keren sementara? 2. Miliki penghasilan pasif. Uang tetap masuk saat Anda tidak bekerja.
Inilah inti dari uang bekerja untuk Anda. Contohnya, dividen saham, reksadana atau obligasi, properti sewaan, bisnis autopilot, produk digital, e-book, desain, musik, template, konten online, TikTok, YouTube, IG. Bukan cepat tapi stabil dan terbukti. Kiyosaki selalu berkata, orang miskin mencari pekerjaan, orang kaya mencari aset. 3. Tingkatkan penghasilan aktif untuk membeli aset. Awalnya tetap membutuhkan pendapatan aktif, namun bukan sekedar kerja 9-5. Anda harus meningkatkan skill. Skill adalah mesin uang. Skill tinggi sama dengan pendapatan tinggi. Pendapatan tinggi sama dengan aset lebih banyak. Aset lebih banyak sama dengan uang mengalir tanpa Anda bekerja. 4. Pahami 4 kuadran cash flow. 1. Employee atau karyawan. Kerja mendapatkan bayaran, berhenti kerja, berhenti dibayar. 2. Self-employee. Kerja sendiri, penghasilan besar tapi tetap menukar waktu. 3. Business owner. Punya sistem dan tim, bisnis tetap berjalan meski Anda tidak bekerja. 4. Investor. Uang bekerja untuk Anda. Kalau ingin kebebasan finansial, target Anda harus kuadran business owner dan investor. 5. Gaya hidup bukan prioritas. Aset dulu, pamer belakangan. Orang kaya terlihat sederhana sebelum benar-benar kaya. Orang miskin terlihat kaya sebelum bangkrut. Turunkan gaya hidup 1-3 tahun, Anda bisa naik kelas finansial 10-20 tahun lebih cepat. 6. Gunakan OPM, Other People's Money. Orang kaya cepat kaya bukan karena modal besar, tetapi karena mereka bisa memanfaatkan uang bank, uang investor, uang partner, pinjaman produktif. Tapi ingat, hanya untuk aset, bukan konsumsi. Anda perlu memahami satu hal. Konsep uang bekerja tanpa Anda bekerja bukan mimpi. Jika Anda memperhatikan orang kaya di sekitar Anda, mereka memiliki pola yang sama. Mereka berhenti bekerja untuk uang dan mulai bekerja untuk membangun aset. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rezeki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.